Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog Darmawan Aji. Kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sempat diajukan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya sederhana. Mas, kenapa seringkali kita tahu bahwa sesuatu itu penting, perlu dilakukan secara rutin, tetapi ketika kita mulai melakukannya secara rutin, di satu titik kok kita merasa bosan? Jadi pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan? Kenapa kita merasa bosan di satu titik? Solusinya bagaimana kalau kita merasa bosan? Contoh misalnya, kita ingin menghasilkan sebuah buku, maka kita tahu bahwa kita harus rajin menulis kan? Masalahnya di satu titik kadang-kadang kita bosan nih untuk menulis. Atau misalnya teman-teman yang meluangkan waktu untuk berolahraga karena tahu bahwa kalau berolahraga secara rutin, maka kita akan merasa lebih segar, merasa lebih bugar. Tapi satu titik melakukan olahraga yang itu-itu saja kok rasanya bosan. Atau teman-teman marketer, promosi di sosial media katakanlah, di satu titik kok merasa bosan. Padahal tahu bahwa kalau tidak melakukan hal itu, maka kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak bisa mencapai hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Kita tahu hal itu penting, tetapi kenapa di satu titik kita merasa bosan melakukan hal itu berulang-ulang? Apa penyebabnya? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita merasa bosan melakukan sesuatu. Yang pertama adalah karena itu belum menjadi sebuah habit, belum menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, sebuah tindakan, dan tindakan tersebut, aktivitas tersebut belum menjadi bagian dari diri kita, dalam kata lain, belum otomatis, belum menjadi sebuah kebiasaan, maka setiap kali kita melakukannya, kita menggunakan bahan bakar dari otak yang cukup banyak. Kita menggunakan willpower yang cukup banyak, dan itu menguras energi. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, dan hal tersebut, aktivitas tersebut, perilaku tersebut, masih belum menjadi kebiasaan, itu akan menguras energi. Tetapi berbeda ketika aktivitas yang berulang-ulang tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kita tidak memerlukan energi lagi, sehingga pada saat kita melakukan sebuah rutinitas yang sama berulang-ulang, tetapi itu sudah menjadi bagian dari diri kita, sudah menjadi kebiasaan kita tidak membutuhkan energi lagi, dan di titik itu biasanya kita tidak merasa bosan. Saya belum nemulah orang yang bosan untuk mandi, itu belum nemu. Karena itu sudah menjadi bagian dari habit. Orang yang bosan untuk sikat gigi, nah itu juga saya belum nemu. Karena itu sudah menjadi bagian dari habitnya dia, bagian dari kebiasaannya dia. Butuh waktu berapa lama? Ya ini durasinya berbeda-beda dari sebuah perilaku, dari pertama kali mulai diniatkan sampai jadi sebuah kebiasaan, durasinya berbeda-beda. Tetapi kalau angka rata-ratanya itu di 66 hari. Meskipun tentu saja bisa saja ada orang yang butuh waktu lebih lama, mungkin 100 hari, 120 hari, 200 hari, dan lain sebagainya. Tetapi angka rata-ratanya di 66 hari. Pada saat kita sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang selama 66 hari, maka biasanya makin ke sana, makin mudah. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut menjadi semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Sehingga pada satu titik kita tidak butuh willpower lagi untuk melakukan aktivitas tersebut. Sudah otomatis begitu saja. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang? Karena itu belum menjadi sebuah kebiasaan. Alasan yang kedua, kenapa kita bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang adalah karena tantangannya sudah mulai hilang. Jadi kita itu merasa bosan ketika melakukan hal yang sama dan tidak merasa tertantang melakukan hal tersebut. Kalau teman-teman memperhatikan risetnya Mihai Csikszentmihalyi tentang flow, beliau mengatakan bahwa yang namanya kondisi flow itu terjadi ketika ada keseimbangan antara kemampuan dengan tantangan. Jadi ada kemampuan, ada tantangan. Makin tinggi kemampuannya, sementara tantangannya rendah, kita harus melakukan satu aktivitas yang tantangannya rendah, padahal kita punya kemampuan yang tinggi di situ, kita akan merasa bosan.
Sebaliknya, kalau tantangannya terlalu tinggi, tetapi skill kita terlalu rendah, kemampuan kita terlalu rendah, kita akan merasa cemas. Kondisi flow itu terjadi ketika ada keseimbangan antara skill atau kemampuan dengan tantangannya. Nah, kebosanan terjadi di mana? Ketika tantangannya terlalu rendah, sementara kita skillnya udah mulai tinggi. Nah, gitu ya. Jadi, bosan adalah tanda kita kurang tertantang dengan aktivitas tersebut. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah tingkatkan tantangannya. Contoh misalnya, tiap hari push up, bosan nih, push up cuma 10 kali, maka tingkatkan tantangannya. Mungkin model push up-nya diganti dari push up normal jadi diamond push up misalnya. Atau misalnya yang biasanya cuma 10 kali, dengan push up normal, dinaikkan ke 25 kali, sehingga tantangannya semakin tinggi. Pada saat kita menaikkan tantangan kita menjadi tertantang lagi, skill kita yang cuma segini-ininya, diminta untuk mencapai tantangan yang lebih tinggi, kita masuk ke kondisi flow lagi. Kita akan berhasil menghilangkan kebosanan kita. Tapi perhatikan, tantangannya jangan terlalu tinggi ya. Karena terlalu tinggi, sementara skill kita hanya segitu-gitu aja, nanti kita akan merasa cemas. Oke, yang kedua. Jadi, alasan yang kedua adalah karena kita sudah tidak merasa tertantang lagi. Alasan yang ketiga adalah meaning-nya sudah mulai hilang. Meaning kita ketika melakukan aktivitas tersebut, pemaknaan kita ketika melakukan aktivitas tersebut, itu sudah mulai hilang. Yang tadinya mungkin kita pengen nulis buku pertama, kita bersemangat sekali menulis buku. Karena apa? Oh, ini buku pertama saya, sebuah rekor, sebuah prestasi. Jadi pada saat menulis ada makna yang sangat kuat pada saat melakukan hal tersebut. Tapi ketika buku pertama berhasil terbit, mulai nulis buku yang kedua, maknanya udah mulai hilang. Meaning-nya udah mulai hilang. Sehingga apa? Kita mulai bosan nulis. Nulis lagi gitu kan. Toh buku pertama udah keluar, pembuktian sudah keluar gitu ya. Kenapa harus nulis lagi? Nah, di titik ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita perlu memaknai ulang aktivitas yang rutin tersebut. Jangan sampai kita mengorbankan rutinitas yang penting ini hanya karena kita sudah kehilangan meaning di sana. Coba dimaknai ulang meaning-nya. Jadi pada saat kita merasa bosan, dan kita identifikasi itu karena kita merasa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna dalam hidup kita, coba refresh kembali meaning-nya. Jangan-jangan di situ gitu problemnya. Jadi ada 3 ya kemungkinan kita bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Yang pertama karena itu belum menjadi sebuah habit, belum menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua itu karena kita merasa kurang tertantang, tidak tertantang lagi melakukan aktivitas tersebut. Dan yang ketiga adalah karena kita sudah mulai kehilangan meaning. Solusinya bagaimana? Tergantung situasinya di mana. Kalau memang kita melakukan itu merasa tidak meaningful lagi, tidak merasa bermakna lagi, coba di-refresh kembali meaning-nya. Kenapa aktivitas ini penting bagi kita? Apa sih meaning-nya gitu? Ini termasuk untuk hal-hal yang sifatnya ritual ya. Misalnya kita sholat kalau udah mulai ada bosanan dalam tanda kutip. Ya jangan-jangan kita sudah kehilangan meaning terhadap sholat, maka kita gali kembali. Mungkin bacaan sholatnya kita dalami lagi supaya kita dapat makna baru. Di sini fungsinya kita belajar, fungsinya kita mengembangkan diri, fungsinya kita ketemu sama orang, dapat inspirasi dari buku, dari video yang kita tonton. Karena lingkungan kita, informasi yang masuk ke dalam diri kita, itu nanti akan memperkaya meaning kita pada saat kita melakukan sesuatu. Kalau problemnya di meaning. Kalau problemnya di challenge, di tantangan bagaimana? Ya ditingkatkan saja tantangannya. Nulis mulai males, mulai bosen, karena mungkin targetnya hanya 500 kata per hari, coba ditingkatkan ke 1000 kata per hari. Nah, kita merasa lebih tertantang atau tidak? Push up yang tadi cuma 10 kali tingkatkan jadi 25, yang biasanya push up biasa ganti jadi diamond misalnya gitu kan. Atau misalnya dari push up ditambah push up plus pull up misalnya. Apapun itu, tingkatkan tantangannya sehingga kebosanannya menjadi hilang. Atau kalau memang itu belum menjadi sebuah kebiasaan, cek yang alasan pertama tadi, tunggu saja, ulangi saja, paksakan saja berulang-ulang, sampai jadi sebuah kebiasaan yang melekat dengan diri kita, tidak bisa dihilangkan dari diri kita lagi. Ini kurang lebihnya.
Jadi 3 hal ya yang membuat kita bosan. Belum jadi kebiasaan, kehilangan tantangan, atau kehilangan meaning. Meaningnya udah mulai luntur. Kita cek saja. Masalah kita, problem kita ada di mana? Apakah ada di kebiasaan, atau di tantangan, atau di meaning? Nah, cuma nanti akan ada pertanyaan begini, Mas, saya tahu bahwa ini belum jadi kebiasaan, tapi untuk nunggu sampai 66 hari, untuk nunggu sampai 100 hari, untuk nunggu sampai 200 hari, untuk nunggu sampai setahun, saya juga udah keburu bosan, Mas. Padahal ini belum jadi kebiasaan. Maka ya solusinya dua itu. Entah secara bertahap kita tingkatkan tantangannya, atau secara berkala kita perbaharui meaningnya. Sehingga kita melakukan sesuatu itu bukan sekadar hanya karena ini adalah sebuah rutinitas, ya. Jadi saya ulangi sedikit, kalau dalam rangka mencapai atau membentuk sebuah kebiasaan kita sudah keburu bosan di tengah jalan, maka ya solusinya dua itu. Entah secara bertahap kita tingkatkan tantangannya, atau secara berkala kita perbaharui meaningnya. Karena memang betul ya, kalau kita sudah kehilangan meaning terhadap sesuatu, ngerasa melakukan sesuatu itu udah nggak ada maknanya, itu kan kita artinya kehilangan motivasi internal kita. Karena motivasi internal itu munculnya dari meaning nih. Maka ya satu-satunya cara adalah perbaharui meaningnya. Demikian juga kalau misalnya ngerasa ini sudah tidak menantang lagi, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Ya tingkatkan lagi tantangannya. Coba kuasai keahlian yang lebih kompleks terkait dengan aktivitas tersebut. Jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Loh Mas, tapi yang membuat saya bosan itu rutinitas yang administratif, Mas. Cuma ngerapiin file misalnya gitu ya. Nah, saya punya kebiasaan ngerapiin file tiap selesai bekerja, sore hari pasti saya rapiin file. Lama-lama saya bosan nih, Mas. Oke, tingkatkan tantangannya. Loh, caranya gimana? Merapikan lebih banyak file? Kan nggak bisa. Ya bukan begitu. Mungkin dengan cara durasinya diperpendek. Biasanya kita ngerapiin file membutuhkan waktu misalnya 30 menit. Coba kita pasang timer 20 menit. Begitu 20 menit, coba kita mencapai target yang sama seperti biasanya, seperti saat kita membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Jadi, kita bisa meningkatkan tantangan bukan hanya dengan memperbanyak kuantitasnya, tetapi juga dengan meningkatkan kualitasnya atau memperpendek durasinya. Ini 3 pilihan pada saat kita ingin meningkatkan tantangan dalam sebuah aktivitas ya. Pertama kita perbanyak kuantitasnya, seperti yang tadi misalnya ya, push up dari 10 jadi 25, nulis dari 500 kata jadi 1000. Atau yang kedua kita tingkatkan kualitasnya, dari yang push up-nya push up biasa diubah menjadi push up yang diamond misalnya gitu. Dari yang nulis misalnya biasanya 500 kata tanpa referensi, 500 kata wajib ada minimal 1 atau 2 referensi yang dicantumkan. Bisa seperti itu, ningkatin kualitasnya, atau memperpendek durasinya. Yang tadinya misalnya namanya membereskan file itu butuh waktu 30 menit, sekarang kita coba perpendek. Membereskan filenya itu dalam waktu hanya 20 menit. Kita lihat apakah kita mampu atau tidak gitu kan. Karena permainan ini, 3 hal ini antara kuantitas, kualitas, dan durasi ini akan meningkatkan tantangan. Dan kalau kita lihat yang namanya gamification, biasanya makin naik level itu makin naik tantangannya. Dengan cara apa? Entah kuantitasnya diperbanyak atau kualitasnya ditingkatkan, atau durasinya diperpendek untuk mencapai target yang sama tetapi durasinya jauh lebih pendek. Ya. Jadi kalau dalam rangka mencapai kebiasaan sendiri kita sudah merasa bosan, maka satu-satunya cara adalah pilih dari dua itu. Entah kita perbaharui meaningnya, maknanya, atau kita tingkatkan tantangannya. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas di vlog-vlog saya berikutnya, silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan pilih mana kira-kira pertanyaan yang bisa saya jawab di vlog-vlog berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten vlog yang lebih berkualitas. Jangan lupa juga
nyalakan loncengnya, sehingga setiap kali saya posting video baru, insya Allah setiap hari Senin dan Kamis, teman-teman dapat notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.